berjumpa lagi di channel Julius Wantono. Baik teman-teman, kali ini kita akan membahas satu soal lagi penalaran matematika. Ini juga soal asli tahun kemarin ya. Jadi ini setipe dengan yang pernah saya bahas, itu ada pot tanaman ya, bentuknya tabung, kemudian ada benang pinknya yang melingkar gitu ya. Nanti silakan ditonton video yang tentang mirip kayak ini. Jadi ada pot tanaman berbentuk tabung, kemudian ada tali yang melingkar berwarna pink. Oke, langsung saja teman-teman. Jadi untuk soal kali ini saya akan bahas tentang wahana roller coaster ya. Mungkin kalian sudah nggak asing lagi kalau datang ke tempat-tempat wahana ya. Waktu liburan itu kan ada roller coasternya banyak ya. Oke, kita langsung saja. Seorang perancang wahana akan membuat suatu lintasan roller coaster yang melintasi dan mengelilingi suatu medan berbentuk kerucut. Jadi ada medannya itu berbentuk kerucut. Dari titik A menuju titik B dengan jarak A ke B diukur pada permukaan medan adalah 20 meter seperti pada gambar. Jadi yang dimaksud A sama B nya itu ini ya. Ini titik A. Jadi dia naik, kemudian di sini turun teman-teman ya. Jadi ini turun nih. Nah, ini turun. Jadi naiknya sampai sini, kemudian turun. Nah, ini titik B-nya. Nah, jadi kalau diukur panjangnya ini sampai sini 20, kemudian kerucutnya ini jari-jarinya juga 20. Kemudian ini S atau garis pelukisnya 80 ya. Kita lanjutkan. Lintasan yang dibuat akan dimulai dari lintasan naik, kemudian baru lintasan turun. Jadi naik sampai sini, kemudian turunnya ke sini. Oke ya. Mana saja pernyataan berikut yang bernilai benar? Panjang lintasan roller coaster sama dengan 100 meter. Nah, jadi di sini kalian suruh membayangkan dulu gimana cara nyari yang melengkung ini ya, roller coasternya. Jadi ini mirip dengan yang soal PM yang pernah saya bahas, yaitu pot tanaman. Ini kalau dibelah, jadi teman-teman di sini sudah saya siapkan ilustrasinya ya. Jadi kalau kerucut itu kalian belah di sini, ini kalau dibelah ya, seret, itu jadinya seperti ini ya. Coba ini kalau saya hubungkan, nah ini ujungnya, kemudian dengan ujung ini kan jadi sebuah kerucut. Jadi kalau dipotong teman-teman, maka dia jadinya seperti ini. Nah, semacam juring ya. Jadi bukan semacam, memang juring ya. Jadi ini adalah titik A, ini juga titik A ya. Kan titik A nya di sini ya. Ini kalau saya potong seret, maka titik A nya itu kan ada di sini dan di sini. Paham ya? Oke, sekarang kalau saya gambar potongannya tadi, misalkan aja seperti ini saya gambar. Nah, jadinya kan kayak gini ya. Oke, ini adalah titik A, ini juga titik A. Terus titik B-nya di mana? Nah, coba kalau kita lihat di sini kan muter seret sampai ke sini lagi ya. Berarti titik B-nya ada di sini. Nah, ini titik B. Anggap aja ini puncaknya ya. Saya kasih titik P. Diketahui di sini adalah 80. Ini 20. Berarti ini 60. Nah, pertanyaan pertama, panjang lintasan. Nah, lintasannya yang mana teman-teman? A tadi kan muter sampai ke B. Ternyata lintasannya itu ini sampai sini. Nah, coba kita bayangkan lagi pakai ini ya, ilustrasinya tadi ya. Oke, kalau ini adalah titik A yang di jempol saya ini, kemudian ini adalah titik B, ini kan juga titik A ya, ini titik B. Coba kalau saya buka, tek, berarti kan titik B-nya di sini ya. Kalau saya kasih ini titik B-nya, kan A-nya tadi di sini sama di sini. Nah, ini titik A-nya di sini. Nah, berarti kan jaraknya yang melingkar tadi adalah jarak sini sampai sini. Maka kalau ditarik garis kayak gini.
Oke ya, semoga paham ya teman-teman ya, ilustrasinya seperti itu. Oke, terus bagaimana cara nyari panjangnya AB? Nah, di sini tadi diketahui 20 meter itu adalah jari-jari lingkaran bawah. Coba sekarang kalau saya tanya, A ini ke A ini itu sama dengan apa? Kan sama dengan keliling lingkaran bawah ini ya, keliling alasnya. Jadi A sampai A ini itu sama dengan keliling lingkaran yang bawah ini. Keliling lingkaran itu kan rumusnya 2πr gitu ya. Sedangkan di sini R-nya diketahui 20, berarti ini adalah 40pi. Nah, terus gimana cara nyari AB? A sampai A ini itu kan juga sama dengan nyari panjang busur. Nah, panjang busur sendiri itu rumusnya, masih ingat teman-teman, ini diajarkan di kelas 10 sudah ada. Bahkan waktu SMP pun ada yang sudah dikasih ya. Panjang busur adalah, kalau ini saya kasih sudutnya theta, berarti theta per 360 kali keliling lingkaran ya. Tapi lingkarannya yang besar ini ya teman-teman ya, bukan lingkaran bawah ini. Jadi lingkarannya ya lihatnya yang ini, juring ini, berarti kan 2πr, R-nya pakai yang ini. Nah, 80. Gitu. Nah, panjang busur ini sendiri sudah diketahui tadi, sudah kita cari pakai keliling lingkaran yang bawah. Jadi panjang busurnya ini itu sama dengan keliling lingkaran bawah ini atau alasnya kerucut. Bisa dipahami ya? Oke, kalau kita substitusi di sini 40pi panjang busur yang sudah kita cari pakai keliling lingkaran, itu nilainya harus sama dengan pi per 360 kali 160pi. Nah, di sini bisa kita coret nih. Nah, ini 1, ini 4 ya. Setelah kita coret ya, ini kan tadi dicoret 4 sama 360 jadi 90 ya. Sehingga hasil akhirnya adalah 1 sama dengan pi per 90 derajat, sehingga pi-nya adalah 90 derajat. Nah, kalau kita tahu pi-nya ini 90 derajat, berarti kan dia siku-siku ya teman-teman ya. Oke. Karena ini siku-siku, ya udah kita keluarin aja BPA-nya ini. Ya. Jadi untuk nyari panjang BA itu kan berlaku Pitagoras ya, BPA. Sehingga nyari BA itu sama dengan akar dari 80 kuadrat dikurangi ditambah 60 kuadrat. Nah, ini kalau kalian hafal triple Pitagoras sebenarnya nggak usah pakai gini ya. Karena nanti ujung-ujungnya hasilnya adalah, ini kan kalau dibandingkan ini 3, ini 4, ini 5. 5-nya kali 2, 20. Hasilnya nanti 100 gitu ya. Oke, karena BA-nya 100, panjang lintasan roller coaster 100. Berarti pertanyaan pertama atau pernyataan pertamanya benar gitu ya. Oke, sekarang kita lanjut ke pernyataan yang kedua. Panjang lintasan naik lebih dari 120 meter. Secara logika secara nalar, ini kan nggak mungkin ya teman-teman ya. Panjang lintasan A sampai B dari naik terus turun lagi aja 100 meter. Ya, ini tadi 100 meter. Masa naiknya lebih dari atau sama dengan 120, berarti ini salah ya. Kemudian panjang lintasan turun kurang dari sama dengan 50 meter. Nah, lintasan turun itu yang ini ya. Nah, ini sampai sini, ini turun. Nah, sebenarnya kalau pakai logika juga bisa, ini kan yang jelas kurang dari 5, ini kan nggak sampai separuh ya. Kalau separuhnya dari 100 saja 50. Berarti kalau kurang dari atau sama dengan 50, misalkan kalau mau dicari juga gampang ya sebenarnya teman-teman ya. Apakah kurang dari atau sama dengan 50, tepatnya berapa itu bisa ya. Jadi nyari ini sampai sini, ini kan kita nggak tahu nih tinggi naiknya sampai mana, terus turunnya mulai dari mana. Nah, secara logika, misalnya ini puncaknya ya, puncaknya di sini ya. Kalau saya punya ini puncak, kemudian ini ada roller coaster nih. Nah, naik ya dia ya, set.
Nah, naik pasti ketika dia nyampe tertinggi tek 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 gitu kan, biasanya dia langsung tuh turun. Nah, jadi jarak titik puncak dengan dia mau turun itu pasti yang terdekat. Nah, yang terdekat ini kan artinya harus tegak lurus ya. Kalau ini misalkan dijadikan garis gitu ya. Sehingga manakah dari titik puncak ini ke garis ini yang tegak lurus? Ya, bisa kita misalkan tegak lurusnya di sini. Nah, jadi titik ini anggap aja misalkan ini titik C ya. Ini saya kasih titik C. Jadi yang kita cari itu ini adalah turunnya. Nah, ini naik. Terus gimana cara nyari BC? Turunnya itu tadi. Oke, sekarang kita cari ya, nyari BC. Sebelum nyari BC, kita cari dulu BA. Dengan cara apa? Kalau ini segitiganya saya keluarkan, segitiga BPA, itu kan tadi siku-siku ya. Ini P, B, A, kemudian ini tegak lurus, ini C. Nah, tugas kita adalah nyari BC-nya ini. Ini diketahui 80, ini adalah 60. Sedangkan ini sampai sini tadi sudah dicari 100 ya. Oke. Sebelum nyari BC, berarti kita butuh ini nyari tinggi dengan cara membandingkan luas segitiga ya. Luas segitiganya itu kan misal luas segitiga BPA juga sama dengan luas segitiga BPA. Luas segitiga kalau alasnya 60 tingginya 80 itu kan berarti setengah kali 60 kali 80. Ini juga bisa dicari dengan cara setengah. Kalau alasnya BA berarti kan 100, tingginya T. Nah, kita bisa nyari T-nya itu teman-teman. Kalau ini kita coret setengah, kemudian 02-nya coret sama 100, berarti ini 48 itu adalah T-nya. Nah, tinggal kita Pitagoras untuk nyari X ini. Bisa dipahami ya. Jadi segitiga BPC itu kan berlaku Pitagoras ya. Jadi kalau kalian bisa pakai ini miringnya itu kan 60, terus T-nya itu 48. Nah, berapakah gandengannya? Ini pasti triple Pitagoras teman-teman ya. Ini sama-sama bisa dibagi 12. Kalau misalkan tak bagi 12 semua, ini jadinya 5, ini 4. Nah, ada 5, ada 4, miringnya 5, berarti gandengannya 3 ya. Sehingga naik ke atas, 3-nya tinggal dikali 12, berarti 36. Sehingga X-nya itu atau BC-nya adalah 36. Nah, ini kalau pakai triple Pitagoras. Kalau enggak ya kalian pakai aja rumus Pitagoras gitu ya. Sehingga karena jarak BC-nya ini 36, itu adalah turunnya 36. Berarti benar ya, kurang dari 50. Sehingga jawabannya adalah benar, salah, benar. Baik teman-teman, mungkin itu yang bisa saya bahas untuk soal roller coaster ini. Semoga bermanfaat. Jangan lupa dukung terus channel ini dengan cara subscribe, like, dan komen yang positif. Dan bagikan ke teman-teman yang membutuhkan juga. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa di pembahasan berikutnya. Bye.